Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis atau perwakilan media yang telah berkenan hadir dalam konferensi pers terkait Jakarta Investment Forum 2022. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Ibu Bapak dari perwakilan instansi pemerintah, perwakilan BUMD DKI Jakarta, dan para pelaku usaha yang sudah bergabung di Zoom Meetings maupun YouTube layanan Jakarta. Saya Aldi akan memandu jalannya konferensi pers Jakarta Investment Forum 2022 Investing in Resilience. Sudah hadir bersama-sama kita hari ini secara virtual para narasumber yang akan menyampaikan materi. Yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Bapak Beni Agus Chandra. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bapak Oni Wijanarko. Yang kami hormati Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center Ibu Tona Hutauruk. Yang kami hormati Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda Bapak Muhammad Aprindi. Yang kami hormati Direktur Teknik dan Digital PT Transportasi Jakarta Bapak Muhammad Indrayana. Yang kami Jakarta Solusi Lestari Ibu Nakwa Kamal. Baik, kita akan langsung bersama untuk menyimak paparan dan statement dari para narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Bapak Beni Agus Chandra. Disilakan. Terima kasih Aldi, Pak Oni, Pak Thomas Lembong, dari MRT, Pak Aprindi, Bapak Ibu semua, teman-teman dari wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini dalam acara press conference Jakarta Investment Forum 2022. Jadi Jakarta Investment Forum 2022 itu event tahunan, di mana tahun ini dilaksanakan terintegrasi dengan U20 Mayor Summit. Karena Jakarta Investment Forum ini dilaksanakan 1 September 2022. Tema yang diusung pada Jakarta Investment Forum tahun ini adalah Investing in Resilience. Tema ini sejalan dengan rencana jangka panjang Pemda DKI dalam RT RW, juga RPJP, yang bertujuan untuk mewujudkan regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan, serta membuka peluang investasi berbasis environment, sosial, dan governance melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat komunitas. Ya. Jakarta Investment Forum kali ini direncanakan dihadiri sekitar 400 peserta, baik secara online, offline, dan online, dengan menampilkan lebih dari 10 pembicara. Selain itu, Jakarta Investment Forum akan menawarkan 15 proyek potensial milik BUMN di DKI Jakarta. BUMD DKI Jakarta. Rangkaian acaranya sendiri nanti Bu Tona akan menyampaikan secara lebih rinci. Ya, Jakarta Investment Forum ini terlaksana berkat kolaborasi berbagai instansi pemerintah maupun swasta, antara lain partner dari Komite Investasi Jakarta, Bank Indonesia,
U20 Mayor Summit, dan instansi pemerintah dan usaha. Selanjutnya mungkin Bu Tona bisa sampaikan rincian acara yang akan dilaksanakan dan hal-hal yang lebih detail. Silakan Bu Tona. Terima kasih Pak Benny. Langsung saja dilanjutkan dengan saya menyampaikan detail acaranya gitu Mas. Atau dikembalikan ke host dulu ya, ke Mas Aldi dulu, silakan Mas Aldi. Ya, silakan Ibu Tona bisa dilanjutkan. Kami mengundang untuk memberikan paparan singkat terkait Jakarta Investment Forum 2022 Investing in Resilience. Dipersilakan Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center, Ibu Tona Hutauruk. Oke, terima kasih. Tolong ditampilkan paparannya dari yang pertama ya. Oke, sudah bisa dimulai ya Mas Aldi? Ya, silakan Ibu Tona. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat Pak Oni dari Bank Indonesia Jakarta, juga para Kepala BUMD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kolaborator di acara ini. Izinkan saya, Tona Hutauruk, menjelaskan sedikit dengan lebih detail acara Jakarta Investment Forum 2022 yang akan kita laksanakan di tanggal 1 September minggu depan. Jadi JIF ini memang utamanya sebagai promosi investasi Jakarta, di mana temanya adalah Investing in Resilience. Tema itu kita ambil memang karena tadi sebagaimana sudah disampaikan juga oleh Pak Benny, sejalan dengan tujuan gitu visi Jakarta tertera di rencana tata ruang maupun juga rencana pembangunan daerah menuju kota Jakarta, regenerasi kota Jakarta yang berketahanan dan juga layak huni. Nah, selanjutnya mungkin slide selanjutnya. Nanti di sana di JIF 2022 akan dihadiri harapannya yang pasti lebih dari 200 peserta, 200 sampai 400, kemudian juga pembicaranya lebih dari 10 sampai sekitar 15 pembicara, dan kemudian proyek-proyek yang akan di-launch, yang akan ditawarkan untuk menggait potential investor ada sekitar 15 proyek dari berbagai sektor, ada transportasi, ada renewable energy, dan seterusnya. Lalu selanjutnya. Ini sebagaimana dijelaskan tadi akan dilaksanakan 1 September 2022, waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dengan target audiensnya memang dari berbagai latar belakang, ada kementerian, pemerintah pusat, kemudian embassy gitu, kedubes yang ada di Jakarta, lalu investor internasional dan lokal, sektor swasta, BUMD, BUMN, Kamar Dagang, IIPC, dan asosiasi institusi lainnya. Nah, ini untuk acaranya. Ini jadinya. Acaranya yang pertama akan dimulai dengan opening ceremony, terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya, kemudian ada welcoming dance, lalu ada opening video Jakarta Investment Forum, kemudian kita akan menyaksikan keynote speech dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Lalu ada acara launching-nya sendiri, launching dari Jakarta Investment Forum 2022 dan kemudian grup foto. Ini acara yang opening ceremony-nya. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian setelah opening ceremony itu akan dilanjutkan dengan plenary discussion. Mengambil tema isi Investing in Resilience tadi, pembicaranya ada 5, dimoderatori rencananya oleh Ibu Desi Anwar. Pembicaranya Bapak Menteri Menko Marinvest, namun beliau masih dalam konfirmasi, kita masih menunggu konfirmasi beliau untuk dapat bergabung di acara ini. Kemudian juga Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi, lalu Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, kemudian Mayor of Rotterdam, dan yang terakhir adalah Bapak Luis Miguel dari World Bank. Kemudian, Mas, lanjut. Nah,
Kemudian setelah acara itu, lalu kita akan melanjutkan dengan paralel discussion. Di paralel satu ini ada 2 ruangan, gitu, ada 2 sesi, thematic discussion 1 dan thematic discussion 2. Pertama itu membahas mengenai food sustainable system. Pembicaranya ada 4, yaitu Bu Asisten Perekonomian dan Keuangan, Ibu Sri Haryati yang pertama, kemudian juga dari Jakfa, lalu dari FAO, dan yang terakhir adalah dari PD Dharma Jaya. Jadi di situ akan membicarakan gimana sih ketahanan pangan di DKI Jakarta saat ini dan di masa depan, dan juga mendiskusikan bagaimana solusinya agar krisis pangan itu tidak sampai terjadi di DKI Jakarta dan kita bisa tackle isu tersebut, karena memang krisis pangan sebenarnya sudah menjadi isu yang cukup global. Gitu. Nah, moderatornya adalah Ibu Rita Laura, dan kemudian di saat yang bersamaan di ruangan sebelahnya akan dilaksanakan thematic discussion 2 dengan tema waste management. Ini masih di slide yang tadi, jangan diganti dulu ya. Slide-nya balik lagi ke yang tadi. Ya. Nah, ini Improving Jakarta Waste Management through Circular Economy. Pembicaranya ada Pak Asisten Pembangunan, Pak Afan. Lalu dari Unilever ada Ibu Diana Darus. Beliau akan cerita gimana Unilever case study-nya tackling waste management di Unilever. Kemudian juga ada dari dari Recosystem di thematic discussion itu, dan juga dari Bapak Muhammad Bijaksana Junior Rosano dari Initiator and Advisor Indonesia Circular Economy Forum. Nah, di situ kita akan bicara tentang tackling waste management, gimana dia bisa memberikan impact ke circular economy Jakarta. Nah, setelah thematic discussion yang sesi pertama itu selesai, maksudnya parallel session yang pertama selesai, kemudian dilanjutkan dengan paralel kedua, yaitu yang tema discussion 3 dan 4. Nah, slide selanjutnya. Oke, nah di sini secara bersamaan yang di sebelah kiri kita akan melaksanakan thematic discussion 3 dengan tema public-private collaboration untuk green infrastructure di Indonesia. Nah, itu pembicaranya ada 5. Yang pertama Ibu Amalia Andi Ninggar, beliau adalah Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Lalu yang kedua ada Bapak Luki Alfirman, beliau adalah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada Pak Beni dari Kepala Dinas PMPTSP. Lalu juga ada Ibu Isabel dari IFC. Dan kemudian Bapak Edwin Syahruzat dari PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI. Nah, dimoderatori oleh Ibu Alia Rahma. Jadi memang PPP ini memang salah satu juga model kerjasama kolaborasi di investasi yang mau kita tajamkan, yang mau kita bahas, sehingga sesi diskusi ini sebenarnya memang sangat menarik karena itu yang akan kita coba untuk fokuskan di masa-masa mendatang. Nah, sejalan dengan itu, di tema discussion 4, kita punya kolaborasi dengan British Embassy Jakarta. Jadi side panel ini memang kolaborasi bersama antara kita di Pemprov DKI Jakarta, di JIC, dengan British Embassy Jakarta. Nah, pembicaranya yang pertama adalah Bapak Oni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang juga hadir bersama kita pada press conference hari ini. Lalu yang keduanya ada Bapak Richard Michael dari UKEF, UK Export Finance di Indonesia. Kemudian juga Bapak David Dovan dari ADB, Asian Development Bank, dan Bapak Gary Howard dari Mott McDonald. Nah, beliau jadi advisor, kita akan bicara dari sisi consultancy engineering untuk co-financing ini. Jadi apa saja sih multi resources yang bisa dikolaborasikan gitu untuk co-financing green infrastructure di Jakarta. Itu tadi terkait substansi. Lalu kemudian langsung ini ya. Nah, kemudian bersamaan dengan tadi thematic discussion, kita juga punya sesi yang namanya Meet the Leaders. Jadi di sini para peserta, peminat, calon investor bisa mendaftar di website invest.jakarta.go.id, kemudian pemilih akan berkonsultasi atau akan berdiskusi dengan jajaran kepala OPD yang mana. Nah, di sini ada 10 kepala dinas, kepala SKPD, kepala OPD yang bisa dipilih untuk sesuai topiknya, sesuai minat calon investor tersebut. Nah, kemudian
Lanjut. Ini jadi paralel tadi ada diskusi satu, kemudian meet the leader. Nah, paralel juga ada yang namanya one-on-one meeting atau networking session di sama. Nah, di sini konsepnya adalah para calon investor bisa memilih mau menghubungi atau bisa berdiskusi dengan siapa di BUMD. Jadi di sini perwakilan dari Transjakarta, Jakpro, MRT, Saranajaya, JXB, GM, dan KBN akan ada di acara secara offline, tapi peminat bisa mendaftar secara offline maupun online. Mau menghubungi siapa, berdiskusi dengan yang mana, ada investasi yang ditawarkan atau investasi yang ingin dikolaborasikan. Gitu. Sampai saat ini kita juga memang sudah menerima cukup banyak peminat melalui website itu. Jadi nanti kita akan schedulekan kapan masing-masing bisa bertemu dengan masing-masing direksi di BUMD tersebut. Lanjut. Nah, ini di luar di hallway acara juga akan terpasang project booth. Ada 10 booth. Nah, di situ akan diisi oleh para kolaborator tadi, para BUMD akan showcasing project-project yang akan di-launching, ada 15. Kemudian juga ada booth dari DPM PTSP dan Jakarta Asset Management Center dari BPAD. Lanjut. Nah, ini tadi adalah 15 proyek yang akan di-showcase yang saya sebutkan dari sisi pengembangan area. Gitu. BOD ada Jakarta, kemudian ada Center Tanah Abang, kemudian ada juga master plan areanya dia. Lalu di public transport kita juga launch untuk kemungkinan kolaborasi investasi pendanaan MRT fase 3 fase 4, kemudian LRT Jakarta. Lalu di tourism untuk pengembangan Pulau Seribu juga health tourism sama Jakarta Lembang. Nah, kemudian sektor selain itu juga adalah waste dan wastewater, IDF Sunter, kemudian ada pengembang untuk pembuatan hazardous toxic waste plant gitu. Lalu yang terkait renewable energy, tentunya di bidang electric buses di-tackle oleh TJ. Kemudian charging stationnya SPKLU untuk pendukung electric bus tersebut, juga solar rooftop development. Ya. Nah, setelah selesai semua acara tersebut sekitar jam 4 begitu akan dilaksanakan closing session penutupan GIF berupa penayangan video closing remarks oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian video tersebut ditayangkan di seluruh ruangan dan itu menandai berakhirnya acara GIF 2022. Sampai ketemu di 2023. Ya, jadi tadi ini adalah seluruh kolaborator dari GIF 2022. Penyelenggara utama adalah JIC, merupakan pengelola dari DPM PTSP. Bekerja sama dengan knowledge partner adalah Komite Investasi Jakarta, atau di situ disebutnya Jakarta Investment Committee, atau bahasa Indonesia Komite Investasi Jakarta. Kemudian tentunya in collaboration with Bank Indonesia dan G20 Mayor Summit. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah semua kolaborator yang berpartisipasi dalam bentuk substansi, kemudian juga advisory selama persiapan acara, juga keterlibatannya sebagai penyelenggara. Jadi, acara ini memang adalah acara kolaboratif di segala level, baik pemerintah dan juga swasta. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada lagi masih slide-nya? Oh, gitu. Ini mungkin cara registrasi ini mau kita sampaikan sekarang atau nanti aja, Pak? Intinya kalau registrasi bisa melalui website invest.jakarta.go.id. Nah, nanti teman-teman yang mendaftar bisa memilih sesi mana yang ingin dihadiri. Tapi kita juga sangat welcome apabila teman-teman mau datang langsung ke lokasi acara ataupun lewat Zoom. Selalu tersedia pilihan itu. Nah, nanti akan dikonfirmasi, yang mendaftar akan dikonfirmasi dan kemudian bisa menyebutkan pilihannya mau lewat Zoom atau lewat acara yang mana saja yang lebih mudah dan efisien untuk diakses oleh para peserta. Kemudian selanjutnya, udah ya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan mengenai detail acara. Jadi acaranya hanya tinggal H-3 gitu. Hari Kamis tanggal 1 September berurutan dengan U20 Mayor Summit
Ini merupakan suatu rangkaian acara yang memang terintegrasi di minggu ini dari U20 Mayor Summit 30, 31, dan kemudian dilanjutkan dengan Jakarta Investment Forum di hari Kamis di tempat yang sama dengan U20. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni dan Bu Tona. Jadi semoga dapat ditangkap nih sedikit banyak yang disampaikan tadi, diantaranya saya sudah mencatat ada latar belakang, lalu ada konsep penyelenggaraan, tema dan sektor yang diangkat serta harapan diselenggarakannya Jakarta Investment Forum 2022. Tadi juga sudah disampaikan begitu sekilas tentang 15 proyek yang ditawarkan pada Jakarta Investment Forum 2022, serta tadi saya juga mencatat sesuatu hal yang penting nih, bahwa penyelenggaraan Jakarta Investment Forum sebagai bagian dari komitmen kuat Pemprov DKI Jakarta terhadap mitigasi perubahan iklim dan transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih hijau dan layak huni. Luar biasa. Baik, tentunya akan banyak pertanyaan dari teman-teman jurnalis dan rekan-rekan media semua. Saya ingatkan untuk bertanya melalui kolom chat, nanti kemudian akan saya sampaikan kepada para narasumber. Baik, selanjutnya saya akan ke Bapak Oni Wijanarko selaku Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Tentunya pertanyaannya seperti apa iklim dan investasi di Jakarta saat ini, serta bagaimana pula peran dan harapan Bank Indonesia dengan diadakannya Jakarta Investment Forum 2022. Silakan Pak Oni. Terima kasih yang terhormat Pak Beni, tadi sampaikan juga sama Mbak Tona dan peserta yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih Bank Indonesia sebagai kolaborator yang mendukung penuh peningkatan investasi di Jakarta ini, melihat penyelenggaraan Jakarta Investment Forum itu semakin lama semakin bagus, dan kami melihat ada 3 alasan yang tepat untuk diselenggarakan dengan aktivitas yang tadi disampaikan Pak Beni dan Mbak Tona. Yang pertama adalah momentumnya. Meskipun sekarang kita di tengah ketidakpastian global, namun momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta dan Indonesia ini luar biasa. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Jakarta di Agustus kemarin ya, untuk semester kedua diumumkan di bulan Agustus itu 5,59%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44%, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta 5,3 hingga 6,1%. Jadi ini ada ruang tumbuh, dan nasional 5,6%. Ini di tengah inflasi yang memang di global meningkat semua, tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, inflasi di Indonesia ini masih bagus, apalagi inflasi di Jakarta termasuk yang rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Dan kita melihat pertumbuhan investasi di Jakarta rata-rata dari 2014 sampai dengan 2019 itu antara 3% hingga 4%. Kemudian COVID kita terkontraksi, tetapi bangkit lagi pada semester kedua tahun 2022 yang investasinya tumbuh 5,78%. Ini luar biasa, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta ini didorong oleh permintaan, terutama konsumsi rumah tangga, kemudian ada ekspor yang bagus di Jakarta, juga sektor-sektor lain seperti transportasi, pergudangan, e-commerce, keuangannya juga bagus. Jadi kami lihat membaiknya permintaan di berbagai sektor ini juga mengundang investasi itu semakin datang. Itu pertama. Yang kedua, kita itu juga dalam momentum yang bagus karena Fitch pada bulan Juli, akhir Juli lalu, Fitch Rating itu menetapkan Indonesia sebagai negara yang layak investasi, yang mendapat rating triple B atau dengan outlook stabil untuk investasi, dan ini merupakan lebih baik dari kebanyakan berbagai negara. Saya kira ini kesempatan yang bagus, momentumnya bagus. Yang ketiga kami lihat adalah prospek dari proyek-proyek yang ditampilkan nanti. Prospek dari proyek-proyek yang ditampilkan nanti 15 itu menurut hemat kami itu adalah proyek-proyek yang tidak hanya growing,
developing, tapi juga trending. Maksudnya trending itu menjadi trending dunia yang sekarang concern terhadap lingkungan, concern terhadap green economy, dan concern terhadap low emission yang terkait dengan energi, terkait dengan SDG, terkait dengan health, terkait dengan digital dan pariwisata. Saya kira ini juga kesempatan yang bagus adalah sektor-sektor atau proyek yang diminati oleh para investor yang ada di luar sana. Dan yang ketiga, kami lihat sasarannya. Kalau kami tadi mengamati rangkaian acara yang disampaikan oleh Bu Tona, saya yakin betul bahwa Jakarta Investment Forum kali ini lebih tajam dan mendalam terkait dengan pembentukan literasi dan ekspektasi terhadap publik, terhadap investor, terhadap industri, dan saya kira ini akan menggiring kepada peningkatan investasi di Jakarta. Artinya harapannya tentunya ada deal-deal yang di follow up yang hemat kami peluangnya besar. Karena seperti kami sampaikan, tidak hanya growing, tidak hanya developing, tapi juga trending. Saya kira momen yang tepat, yang tentunya terakhir harapan kami sebagai kolaborator Bank Indonesia, kita manfaatkan momentum ini dengan berbagai aktivitas ketidakpastian, kita kurangin dengan merencanakan dan merealisasikan aktivitas. Saya kira itu penting, kalau tidak bergerak kita terus menghadapi ketidakpastian. Mendekati kepastian itu artinya harus bergerak dan merencanakan. Saya kira yang akan dilaksanakan di dalam Jakarta Investment Forum akan meningkatkan dan mendukung Jakarta, tidak hanya dari investasinya, tapi juga akan menjadikan Jakarta menjadi kota yang sustainable dan berkontribusi pada pencapaian net zero emission ke depan. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kami terus dengan senang hati dan gembira mendukung apa yang sedang terjadi di Jakarta, dan mudah-mudahan nanti akan bawa berkah investasi untuk Jakarta dan investasi untuk Indonesia. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni. Wah, ini kita langsung mendapatkan gambaran nih terkait dengan kondisi iklim investasi dan juga perekonomian di Jakarta. Baik, selanjutnya dalam kesempatan berbahagia ini juga sudah hadir para pimpinan dari BUMD, yakni kita juga ingin tahu nih terkait dengan keunggulan proyek-proyek yang ditawarkan dan juga pandangan para pimpinan BUMD terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Jakarta. Serta juga sekilas terkait dengan keunggulan proyek-proyek yang ditawarkan dalam Jakarta Investment Forum 2022 pada hari Kamis 1 September 2022 mendatang. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, Bapak Muhammad Aprindi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan BI Jakarta, Pak Oni beserta tim. Yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Pak Beni, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kami mengapresiasi terkait dengan kegiatan Jakarta Investment Forum ini, di mana pada forum ini juga nanti akan mempertemukan seluruh para stakeholder, sehingga memang dengan pertemuan-pertemuan, terutama nanti one-on-one meeting antara kami dengan para stakeholder, akan lebih mempercepat ya proses seperti apa keberlanjutan terkait dengan proyek-proyek, terutama proyek-proyek yang ada di MRTJ. Dan tentunya seperti kita ketahui bersama, saat ini pihak pemerintah DKI Jakarta dalam proses pembangunannya lagi merubah paradigma seperti apa proses pembangunan yang berbasis jalan raya kemudian menjadi berbasis transit, terutama bagaimana mengutamakan, memperhatikan akses kepentingan publik terhadap pejalan kaki maupun pesepeda. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Oni tadi, seperti apa ke depan tidak hanya growing, tidak hanya developing, tapi juga trending. Ini juga sejalan dengan beberapa program ke depannya MRTJ. Seperti kita ketahui, fase 1 MRTJ itu telah selesai, di mana sepanjang hampir 16 kilo, kita memiliki 13 stasiun. Di sekitar stasiun tersebut kami juga mendapatkan penugasan terkait dengan pengembangan TOD,
seperti yang tadi sudah disampaikan juga, di mana pada saat kita mengembangkan suatu kawasan TOD, ya tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, tentunya juga kita harus berkolaborasi baik dengan para SKP dan SKPD maupun juga para investor, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga dikaitkan dengan rencana pengembangan rute ke depan, di mana saat ini kita sudah memulai fase 2A dari Bundaran HI menuju Ancol, kemudian kami lanjutkan dari Bundaran HI ke kota, kemudian kami lanjutkan lagi ke 2B dari kota ke Ancol. Itu juga nanti bersama dengan itu kami juga lagi mempersiapkan untuk fase 3 dari Cikarang dan sampai dengan Balaraja, dan fase 4 juga dari Taman Mini sampai dengan Fatmawati Taman Mini. Dan ini juga akan membuka peluang-peluang bagi para calon mitra, para calon investor untuk ikut berkolaborasi bersama kami, juga dengan dukungan para stakeholder lainnya, sehingga memang program-program ke depan ini terkait dengan jaringan yang sudah yang kami sampaikan tadi, itu bisa berjalan dengan lancar. Dan ini beberapa proyek TOD, dan ini beberapa list proyek yang memang nanti kami coba tawarkan ke Jakarta Investment Forum, terutama pada saat kami diskusi one-on-one meeting. Ya tentunya seperti kami sampaikan tadi, ada fase 3 dari Balaraja Cikarang, kita membutuhkan estimasi perhitungan kami sampai 4,4 miliar dolar. Kemudian kalau kita berbicara fase 4 dari Fatmawati sampai dengan Taman Mini, kita membutuhkan kira-kira 1,4 miliar dolar. Itu juga dengan TOD. Ini beberapa list yang mungkin nanti secara detail akan kami diskusikan, kami paparkan pada saat Jakarta Investment Forum ini berjalan pada tanggal 1 September nanti. Kami pikir itu mungkin paparan dari kami, mungkin untuk detailnya bisa dielaborasi pada tanggal 1 maupun pada sesi tanya jawab yang mungkin nanti akan langsung direspon oleh Direktur Pengembangan Bisnisnya MRTJ, Bapak Farhad. Terima kasih. Ini lebih lengkapnya nanti ya Pak ya, hari Kamis, tanggal 1 September 2022, begitu ya Pak ya? Oke. Baik, selanjutnya dari MRT kita akan ke Transjakarta. Ini lebih tepatnya saya akan bertanya kepada Direktur Teknik dan Digital PT Transportasi Jakarta, Bapak Muhammad Indrayana. Proyek apa Pak yang akan ditawarkan oleh PT Transportasi Jakarta dalam Jakarta Investment Forum 2022 mendatang? Ini salah satu yang menarik, tadi saya juga mendengar seperti yang disampaikan di paparan tadi bahwa akan ada bus listrik, proyek kendaraan listrik begitu. Silakan Pak Yana. Oke, terima kasih yang terhormat. Tadi sudah ketemu Pak Beni Agus Chandra dari DPM PTSP, kemudian Bu Tona dari JIC Forum, terus kemudian Pak Oni dari Transjakarta. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Tapi sebelumnya sepertinya ada video yang sudah kami sampaikan Pak, untuk di setel dulu sebentar Pak. Silakan.
Oke, terima kasih. Demikian tadi telah kami sampaikan gambaran yang saat ini sedang dilakukan di Transjakarta. Tapi terkait dengan investment forum ini, memang tema besar kami saat ini untuk beberapa tahun yang akan datang adalah mengenai elektrifikasi bus listrik. Jadi tahun ini kita sudah memulai dengan piloting, saat ini sudah ada di jalan-jalan kota Jakarta, itu sebanyak 30, kemudian akan terus ditingkatkan sampai dengan akhir tahun ini kurang lebih akan mencapai 74 atau bahkan 100. Namun bila secara keseluruhan itu hanya merupakan 2% daripada target keseluruhan bus yang diperkirakan akan mencapai 10.000 unit di tahun 2030. Nah, dengan demikian topik kita adalah bagaimana skema yang paling pas untuk melakukan elektrifikasi terkait dengan kendaraan listrik tadi, kemudian bagaimana infrastruktur pendukungnya terkait dengan charging station. Dalam hal ini charging station ada beberapa macam, diantaranya adalah yang overnight charging yang saat ini kami gunakan, maupun nantinya ada di beberapa tempat sebagai opportunity charging. Jadi kita tahu tidak hanya bus-bus baru yang nanti akan bertambah secara pesat, namun juga kita akan melakukan proses konversi dari combustion engine menjadi bus listrik. Jadi bus-bus yang ada yang kondisinya masih baik tentunya tidak akan dihilangkan begitu saja, tapi akan kita lakukan proses retrofit untuk menjadi bus listrik. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi tema besar daripada Transjakarta untuk mengelektrifikasi kendaraannya sampai dengan menjadi 100% kendaraan listrik pada tahun 2030. Demikian, barangkali untuk lebih jelasnya nanti bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab ataupun pada saat nanti mulai hari Kamis tanggal 1 September. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indrayana. Ini 100% kendaraan listrik tahun 2030, begitu ya Pak ya? 2030 ya. Ya. Baik, tentunya sudah nggak lama Pak, itu tinggal 7-8 tahun lagi, sementara kendaraannya ada 10.000. Ya. Baik, tentunya sangat menarik untuk kita bahas nanti di sesi one-on-one meeting begitu ya, nanti di Jakarta Investment Forum 2022 di tanggal 1 September 2022 di hari Kamis mendatang. Baik, selanjutnya terakhir saya akan bertanya kepada Ibu Nakwa Kamal selaku Direktur PT Jakarta Solusi Lestari. Ini merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo. Sekilas seperti apa proyek investasi yang ditawarkan dan bagaimana pula harapan atas diselenggarakannya Jakarta Investment Forum 2022 pada hari Kamis mendatang. Silakan Ibu Nakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili Jakarta Propertindo sebenarnya. Memang ada beberapa investment memang yang ingin kami tampilkan di proyek kami. Jakpro ini memang mewadahi berbagai proyek ya Pak ya. Ini hanya 2 saja mungkin yang kami tampilkan karena memang ini yang memang membutuhkan perhatian segera pada saat ini. Yang pertama adalah proyek ITF Sunter. Nah, ITF Sunter ini akan mengolah sampah 2.200 ton per hari yang akan diselenggarakan di Sunter itu sendiri. Memang lokasinya juga cukup challenging ya, karena tanahnya lumayan kecil dan kita mengupayakan bahwa kita bisa menyelesaikan 25% saja dari permasalahan Jakarta. Jakpro sendiri memang menerima penugasan 2 untuk pengolahan sampah untuk waste to energy. Yang pertama adalah ITF Sunter, yang kedua adalah untuk Baran. Dan memang prosesnya pada saat ini dua-duanya sudah dilakukan FS feasibility study. Hanya saja belum semuanya selesai ya Pak. Yang mungkin yang sudah siap adalah ITF Sunter karena kita sudah memulai juga dengan perjanjian dengan PLN untuk memenuhi perjanjian untuk penjualan jual beli listriknya. Sebelumnya saya kelupaan nih, sebenarnya saya seharusnya menyapa dulu kepada Pak Oni dan Pak Beni ya. Selamat pagi Bapak. Ini kita sebenarnya udah berkali-kali juga mungkin ke Bank Indonesia, bahkan kita sudah pernah melapor berapa kali Pak, karena pada saat itu sudah pernah ada proses untuk masuknya investasi asing. Jadi sebenarnya awalnya kami ini adalah PMA, jadi perusahaan PMA ya, sudah punya partner, namun
dan sudah dipanggil ke Bank Indonesia berapa kali, kita juga sudah pernah melakukan pelaporan ke Bank Indonesia. Hanya saja dengan adanya dinamika, adanya perubahan, kondisi COVID dan lain sebagainya membuat kita malah sekarang menjadi 100% dimiliki oleh Jakpro, jadi PMDN lagi. Nah, tapi tentunya ke depan kita tetap akan mencari mitra karena ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan kita mendapatkan mitra sekarang karena perjanjian kita dengan PLN. Tetapi tentunya ke depannya kita akan memerlukan investasi asing, bukan cuma dari sisi finansialnya saja ya Pak, karena kami juga butuh dukungan teknologi sebenarnya. Karena penguasaan waste to energy ini di dunia juga memang masih sedikit, dan terutama tadi seperti saya bicarakan tadi bahwa kondisi tanah kita yang lumayan kecil, dan saya rasa di semua di Jakarta tanahnya akan kecil ya, karena ITF yang dilakukan di Jakarta karena tanah Jakarta yang juga sangat mahal, pasti akan sangat kecil, sehingga kapasitas yang kita gunakan adalah line-nya akan sangat kecil dan kapasitasnya akan besar per line-nya. Nah, untuk 1.100 ton per line itu hanya sedikit memang teknologi providers yang ada di dunia itu seperti itu. Jadi kita juga memerlukan bantuan dari sisi teknologi, bukan hanya dari sisi finansial saja, seperti itu. Nah, untuk LRT mungkin Jakpro juga akan mengikuti MRT ya, kita juga akan mengembangkan diri Pak. Sekarang ini hanya baru 5,6 km, tapi ke depannya tentu kita akan lebih jauh lagi, akan ada pengembangan sampai dengan 2B, bahkan sampai ke arah Halim ya Pak, sehingga kita berharap LRT kita juga bisa menjadi pelengkap MRT supaya bisa menurunkan emisi polusi dan sebagainya. Saya rasa juga sudah bukan saatnya lagi kita menggunakan energi yang natural resource ya, memang kita sudah harus renewable resources. Nah, di samping itu, di samping pengolahan sampah dan juga LRT, yang juga kami munculkan di sini dan kita minta bantuannya dari GIC ya, terutama adalah bagaimana kita mengolah faba Pak. Jadi ada fly ash bottom ash, sisa dari pembakaran insenerator ini yang memang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, ini memang kita baru sekali Pak masuk ke dalam industri ini, karena memang konstruksinya ITF juga belum dibuat, tetapi karena sekarang kita sudah berproses untuk ITF, kita sudah harus memikirkan the next step-nya. Karena sisa dari pembakaran waste to energy ini akan menjadi faba, fly ash, bottom ash yang harus kita olah lagi lebih lanjut. Sudah ada SK sudah ada PP kalau nggak salah dari Kementerian SDM yang menyatakan itu bukan B3, tetapi perlu suatu teknologi yang untuk mengatur hal tersebut. Nah, karena Jakarta ini 8.000 ton per hari sampahnya, fabanya itu kurang lebih per hari itu sekitar 20%-nya aja masih besar, Pak. 1.600 ton per hari. Sehingga saya rasa itu memang perlu kita pikirkan lagi. Nah, saya yakin Jakarta Investment Center bisa memberikan bantuan kepada Pemprov DKI tentunya untuk menyelesaikan permasalahan faba. Jadi setelah sampahnya selesai, nah next step adalah bagaimana menyelesaikan sisa pembakaran sampah tersebut. Nah, itu saya berharap betul JIC bisa bisa membawa investor-investor yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Di samping tentunya tadi dengan perpanjangan rute LRT, kemudian juga dari sisi ITF mungkin karena kita sudah berjalan, tapi permasalahan fabanya yang belum. Mungkin dari Jakpro sudah cukup segitu, Pak. Nanti saya juga siap menyambut kalau ada pertanyaan lainnya. Baik, terima kasih Ibu Nakwa. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin kembali menginformasikan bahwa pendaftaran Jakarta Investment Forum 2022 ini dapat dilakukan melalui website invest.jakarta.go.id. Informasi lebih lanjut bisa langsung follow Instagram @jakartainvestmentforum atau Instagram @gic.jakarta ataupun Instagram @layananjakarta. Tentunya dari seluruh paparan dan penjelasan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara dan para kolaborator Jakarta Investment Forum 2022, kita semua jadi tidak sabar ya rekan media dan juga jurnalis begitu ya, untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada Kamis mendatang. Setuju ya Bapak Ibu semua? Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual untuk pemaparan dan statement semua narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari rekan-rekan media.
Pertanyaan pertama ini datang dari Alvan Noviar dari tempo.id. Siapa sajakah target dari Jakarta Investment Forum 2022? Apakah hanya untuk investor saja? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Beni atau Bu Tona, silakan. Mas Aldi, sorry saya nggak terlalu kelihatan ininya, agak kecil. Boleh diulangi pertanyaannya? Ya, baik, ini pertanyaan dari Alfian Noviar dari tempo.id. Bu Tona, Alfian bertanya, siapa sajakah target dari Jakarta Investment Forum 2022 dan apakah hanya untuk investor saja kegiatan ini, Bu Tona? Silakan. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ya, jadi target dari JIF 2022 memang sebenarnya umum, sangat besar, semuanya tentunya tidak hanya investor saja, makanya yang diundang pun sebagai speaker gitu, yang bersama-sama membentuk substansi juga dari semua stakeholders gitu, ada dari kementerian, dari swasta tentunya, kemudian organisasi internasional, research institution gitu dan seterusnya. Memang bagi pemerintah sebenarnya keuntungannya bagi kami memang si JIF ini ditujukan untuk menarik minat investor, betul, untuk berinvestasi. Namun tentunya forum ini juga bisa dimanfaatkan untuk semua pihak sebagai forum gitu, wadah untuk memperluas networking tentunya dengan pihak pemerintah, swasta dan badan usaha, kemudian institusi lainnya, lalu juga mendapatkan informasi-informasi terkini, sekaligus juga mungkin menyumbang saran, pikiran terkait topik-topik yang akan diangkat di diskusi-diskusi tematik. Gitu. Karena kan ini banyak sekali sessionnya gitu, ada yang berbau diskusi, di situ bisa semuanya terlibat, menyumbang tadi pemikiran bukan hanya dari segi investment sama finance, tapi mungkin juga teknologi, kemudian juga keterkaitannya dengan komunitas dan seterusnya. Namun apabila memang ada juga segmen yang lebih investment fokus gitu, itu tadi bisa ditangkap di networking session one-on-one bersama dengan BUMD. Jadi basically ini wadah yang sangat baik sekali memang untuk bertukar informasi, memperkaya diri, memperkaya institusi, sekaligus juga memperluas networking gitu between stakeholders. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Bu Tona. Jadi targetnya banyak begitu ya. Jadi kita harus segera daftar nih di invest.jakarta.go.id. Begitu Bu Tona ya? Iya, betul Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Heru dari media Okezone. Izin bertanya kepada Dirut PT MRT Jakarta, Bapak Muhammad Aprindi. Izin Pak Aprindi, Heru bertanya mengenai pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2 sejauh ini bagaimana progres dan apa saja kendala yang dihadapi? Silakan Pak Aprindi. Sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni dari Febri dari kontan.co.id. Saya ingin bertanya kepada Transportasi Jakarta, Pak Indrayana. Pak, bagaimana solusi PT Jakarta dalam mengurangi kepadatan di halte dan kapan rencana revitalisasi halte bus yang akan dilakukan? Terima kasih. Silakan Pak Indrayana mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Bagaimana mengurangi kepadatan di halte-halte yang saat ini sedang direvitalisasi maksudnya? Ya, kapan nih Pak rencana revitalisasi halte? Mungkin ini salah satu peluang investasi juga nih mungkin yang bisa dikerjasamakan atau bagaimana begitu Pak Indrayana? Iya, terima kasih. Oke, saya jawab sedikit, agak panjang sedikit. Jadi memang tahun ini kita akan dan sudah merevitalisasi sebanyak total 46 halte. Memang yang sudah kita sampaikan di media ada 11 halte di sepanjang koridor Sudirman Tamrin, ada beberapa. Kemudian juga halte-halte integrasi, ada 4 integrasi, yaitu mulai dari utara di Juanda, di stasiun Juanda, kemudian Kebonpala di Matraman, kemudian di Jatinegara, kemudian ada juga di Cawang Cikoko. Nah, sekarang yang ada di Sudirman Tamrin itu ada 4, utamanya yang ikonik itu ada di Sarinah, kemudian ada di Bundaran HI, kemudian ada di Tosari dan di Duku Atas. Nah, ini secara bertahap sudah mulai kita operasikan sebagian, jadi yang Kuitang, Balai Kota, kemudian GBK sudah dibuka, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin memperkecil gangguan terhadap pengguna Transjakarta. Namun kami juga mohon maaf dalam proses pekerjaan memang pasti tetap ada gangguan dan kami berusaha percepat agar gangguannya seminim mungkin.
Nah, sementara masih ada beberapa lagi, masih ada sekian banyak lagi yang akan segera kita mulai dengan penutupan secara bertahap. Dan tentunya kami akan melakukan beberapa modifikasi rute maupun penyediaan bus-bus shuttle untuk mengakomodir halte-halte yang sementara akan ditutup untuk pengerjaan. Memang demikian, jadi untuk sementara memang akan ada gangguan dalam implementasi sehari-hari, tapi insya Allah nanti secara keseluruhan pada saat semuanya bisa beroperasi akan banyak memberikan kemudahan. Karena selain kita sudah memperluas bangunan, menampung kapasitas yang ada, kami juga sudah menambah fasilitas, terutama untuk disabilitas, juga tersedia toilet dan musola di hampir semua halte yang ada. Nah, kaitannya dengan investasi, memang saat ini bukan investasi untuk mengerjakan haltenya, karena haltenya memang sudah kami kerjakan, tapi ada beberapa peluang bisnis untuk mengisi kontennya. Jadi nanti terkait dengan naming right, kemudian terkait dengan, saya sebutkan tadi ada halte-halte ikonik, itu nanti bertingkat 2, jadi ada bagian-bagian yang memang nanti bisa diberikan fasilitas yang juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna Transjakarta. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Baik, Pak Indrayana, artinya kalau halte kita sudah bagus-bagus akan semakin meningkatkan perekonomian dan juga iklim investasi di Jakarta, begitu ya Pak Indrayana ya? Ya, tentunya kami ingin mendorong agar orang-orang yang berada di Jakarta itu semakin mudah dalam bermobilitas, termasuk antar moda. Jadi tidak hanya bagi pengguna Transjakarta ya, tapi pengguna Transjakarta, pengguna MRT, pengguna LRT, bahkan pengguna KRL, karena nanti kami akan menghubungkan para pengguna dari berbagai moda tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Indrayana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurmayanti dari Liputan 6. Ini pertanyaan diajukan kepada Jakpro. Apakah sudah ada mitra untuk bekerja sama dalam meneruskan pembangunan ITF Sunter? Silakan Bu Nakwa. Kebetulan sekarang ini kami masih dalam proses penyelesaian tender, Pak. Jadi kalau mitranya belum ada, tapi memang prosesnya sudah berjalan. Ke depan, kalau untuk mitra ITF Sunternya, insya Allah mungkin Oktober ini kita sudah punya mitranya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nakwa. Ini mungkin juga salah satu yang akan ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2022 nanti, begitu Bu Nakwa? Bukan itu. Jadi bukan, ya? kan karena mitranya sini kita sudah berproses ya Pak. Jadi yang ditawarkan itu tadi FABA tadi, pengolahan hasil. Jadi pada saat kita setelah melakukan konstruksi nanti kan kita menghasilkan 2.000, kurang lebih kan kita berproses 2.200 ton per hari. Tapi DKI sendiri punya menghasilkan sampah 8.000 ton, Pak. Nah, dari situ masih ada FABA-nya kurang lebih sekitar 1.600 ton per hari itu, Pak. Itu yang harus kita proses dari sekarang. Nah, itu kita belum memiliki teknologinya, belum bagaimana cara melakukannya, teknologi dan FS-nya juga belum punya gitu. Jadi itu satu hal yang memang kita coba cari investor bagaimana mereka bisa menawarkan solusi ke kita. Jadi itu satu hal yang baru sama sekali, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nakwa atas penjelasan yang begitu komprehensif. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Sania dari kompas.com. Izin bertanya, tadi disebutkan ada 15 proyek yang akan di-launching. Nah, ini proyeknya apa saja? Ini mungkin bisa diulangi sekali lagi, Ibu Tona, terkait dengan 15 proyek potensial yang akan ada nanti ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2022. Silakan, Ibu Tona. 15 proyek. Baik. Ya, 15 proyeknya sebenarnya ini tadi yang sudah disebutkan, tapi sebenarnya kalau misalnya yang lebih lengkap ada di website-nya juga, Mas Aldi. Oh iya, siap. Di invest.jakarta.go.id, jadi di situ sudah ada project bookletnya, keterangannya. Jadi memang teman-teman yang nanti berminat mau bertemu baik dengan kepala OPD maupun dengan direksi BUMD bisa lebih jelas melihat di website-nya itu. Jadi memang harapannya memang yang datang sudah paham kira-kira apa sih yang mau nanti akan didiskusikan gitu. Nanti di website semuanya ada nih. Dari rangingnya agak panjang memang, ada dari TOD, public transport, tourism, waste sama wastewater sama renewable energy. Baik, terima kasih Bu Tana. Jadi harus segera langsung nih kita cek di website invest.jakarta.go.id sekaligus daftar dan juga membaca serta melihat apa saja proyek-proyek potensial yang akan ditawarkan di Jakarta Investment Forum 2022. Seperti itu Bu Tana ya? Ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan tadi kita akan coba terhubung kembali dengan perwakilan MRT. Ini ada Pak Farhad. Izin Pak Farhad, apakah bisa mendengar suara saya Pak Farhad? Iya, bisa. Baik Pak Bisa, Farhad, Mas. ada Ya. pertanyaan yang tertunda nih dari Heru dari Okezone. Izin bertanya kepada MRT Jakarta. Pak Farhad, Heru bertanya mengenai pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2. Sejauh ini bagaimana progresnya dan apa saja kendala yang dihadapi? Silakan Pak Farhad. Ya, pertama-tama saya ingin menyapa Pak Kepala Dinas PTSP, Pak Benny, salam hormat Pak, Ibu Tona dan semuanya, Bapak Ibu, Pak Oni juga perwakilan Bank Indonesia. Selamat pagi Pak. Ya, jadi terkait dengan pembangunan fase 2 ya. Dengan pembangunan fase 2 saat ini sudah memasuki tahap konstruksi yaitu CP202 ya. Jadi dari Bundaran HI kita sudah mulai membangun ke area Monas, kemudian nanti akan terus masuk ke area kota gitu ya. Secara keseluruhan progresnya cukup baik. Namun demikian kendala-kendala ada, namun sampai dengan saat ini masih bisa tertangani dengan baik. Antara lain tentunya terkait dengan pengadaan lahan dan sebagainya. Tapi semuanya itu masih dalam proses yang bisa ditangani dengan baik. Seperti biasa pada saat konstruksi selalu ada kendala-kendala terkait dengan pengadaan lahan. Namun demikian itu bukan lebih tepatnya tantangan ya, bukan kendala. Karena prinsipnya sebagai proyek strategis nasional, proyek pembangunan MRT fase 2 ini mendapatkan prioritas dan dukungan baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan dari pemerintah pusat untuk mendapatkan dorongan-dorongan dan insentif berupa didahulukan terkait dengan aspek pengadaan lahan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembangunan fase 2. Kita juga terus mengupayakan berbarengan dengan pembangunan fase 2 ini, kita juga bersamaan melakukan pembangunan transit oriented development yang akan terintegrasi bersamaan dengan pembangunan fase 2 ini. Sehingga aspek pembangunan dan integrasinya jauh akan lebih baik. Karena pada saat yang bersamaan misalnya seperti kita membangun stasiun gitu ya, tentunya akan lebih baik apabila pembangunan interkoneksi dengan bangunan-bangunan sekitar itu bisa dilakukan pada tahap konstruksi ini. Jadi demikian yang kami lakukan, dan saya kira strategi ini juga adalah bagian dari lesson learn yang kami lakukan setelah kami melakukan pembangunan di fase 1 yang terdahulu. Kita sekarang mengupayakan pembangunan secara bersamaan dengan pembangunan jalur MRT fase 2. Demikian saya kira juga akan kita teruskan strategi ini untuk pembangunan fase 3 maupun fase-fase yang lain. Baik, terima kasih Pak Farhad. Artinya bahwa MRT di Jakarta akan terus berkembang. Nih saya suka naik MRT nih Pak Farhad nih. Wah, bagus. Apalagi sekarang nih kita harus kampanyekan terus menggunakan public transport ya. Begitu ya, Pak. Baik, selanjutnya nih akan ada pertanyaan selanjutnya dari Audi dari media O Channel. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Oni Wijanarko, Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin Pak Oni, Audi bertanya, selain dalam penyelenggaraan Jakarta Investment Forum, apa saja kolaborasi yang akan dilakukan dari Bank Indonesia, khususnya perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk menarik minat investor ke Jakarta? Silakan Pak Oni. Terima kasih. Kolaborasinya banyak sekali antara Pemprov dan Bank Indonesia Jakarta. Antara lain, kita juga berkoordinasi bahkan di dalam satu tim percepatan dan perluasan ekonomi digital daerah TP2DD. Dan itu juga menjadi target investasi juga, terutama di bidang digitalisasinya. Juga untuk membantu investor itu confident dengan Indonesia,
kita terus mengkomunikasikan recent economic development tentang Indonesia, tentang Jakarta kepada investor melalui kami punya RIRU dan punya IRU. Kalau International Relation Unit, kita juga punya Regional International Unit juga, dan saya kira itu adalah dukungan kita untuk investasi. Di samping itu, Bank Indonesia memiliki kantor perwakilan di luar negeri, seperti di London, Singapura, di Jepang, di Beijing, di New York, semua dimobilisasi untuk mempromosikan proyek-proyek yang clean and clear, proyek investasi Jakarta yang strategis kepada investor-investor yang ada di Eropa, di Asia, Asia Timur, melalui kantor-kantor Bank Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi banyak sekali kolaborasinya, sehingga kami yakin kalau ini dilakukan secara kontinu, pasti akan mampu membangun tidak hanya literasi, tetapi juga ekspektasi dan harapannya dekat dengan transaksi investasi kepada proyek-proyek strategis yang ada di Jakarta. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, kami gambarkan. Cukup banyak kolaborasinya. Baik, tadi kita juga sudah melihat begitu menggeliatnya begitu ya usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku BUMD begitu di DKI Jakarta. Lalu seperti apa nih Pak Odi melihat proyeksi terkait dengan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan di Jakarta ke depannya nih Pak Oni nih? Mungkin terakhir Pak Oni. Seperti kami sampaikan di awal, kalau ekonomi Jakarta itu sekarang ini lebih baik daripada ekonomi nasional. Dan ekonomi nasional Indonesia ini rata-rata jauh lebih baik daripada ekonomi di berbagai negara emerging market. Meskipun yang paling tinggi masih di Cina, India ya, tapi Indonesia juga sangat prospektif. Oleh karena itu tidak salah kalau Fitch Rating memberikan rating Indonesia itu outlook-nya stable atau triple B. Jadi itu bagus untuk ekonomi. Yang kedua, kami lihat momentum proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh BUMD-nya, yaitu adalah proyek-proyek yang kami sampaikan tadi, growing, developing, dan trending. Karena sekarang proyek yang green atau yang berbau sustainable, SDG ya maksudnya, berbau environment, berbau energi terbarukan, health, dan lingkungan, dan digital itu menjadi proyek-proyek yang menjanjikan untuk investasi ke depan. Dan menurut data dari UNTAK, proyek-proyek yang seperti itu meningkat di masa pandemi. Sedangkan proyek-proyek yang konvensional itu cenderung menurun. Jadi kami senang sekali public transportasi Jakarta pun diarahkan kepada electricity. Itu artinya juga mendukung lingkungan. Jadi saya kira kita punya peluang yang tinggi untuk investasi asing akan masuk di proyek-proyek strategis di DKI yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hanya tadi terus perlu literasi, perlu komunikasi, perlu membangun ekspektasi, dan membangun confidence dengan melibatkan banyak pihak, seperti tergambarkan di dalam rangkaian acara Jakarta Investment Forum pada tahun ini. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta Investment Forum 2022. Terima kasih kepada para narasumber yang begitu luar biasa, dan juga tentunya terima kasih yang mendalam untuk rekan-rekan jurnalis dan perwakilan media yang telah berkenan mengikuti konferensi pers hari ini dari awal hingga akhir, serta berkolaborasi menyukseskan Jakarta Investment Forum 2022. Kita beri tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk kita semua hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di forum bisnis investasi terkeren tahun ini pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 mendatang. Jakarta Investment Forum 2022, Investing in Resilience. Saya Aldi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aidi, terima kasih Jakarta Investment. Terima kasih semuanya. Sampai tanggal 1, Bu Najwa, Pak Arhat, Mbak Tona, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Uni, izin Pak Uni, Pak